Liputan berita terkini. Banyak ya. Atau mungkin dari kalian Sejumlah pelajar ada SMA yang Islam Darussalam kita tokoh-tokoh yang tergabung dalam kepengurusan organisasi siswa intrasekolah pemimpin yang sedang mengikuti kegiatan latihan dasar organisasi diawali oleh seminar suka nonton ya. dengan materi pengelolaan manajerial dan kepemimpinan Pemimpin dunia itu begitu. seorang muslim. Nah, jadi pertama tadi saya ulangi ya. Yang pertama adalah kemampuan pokoknya dari baca ya, dari kemampuan intelijensia untuk bisa memperkaya kemampuan manajerial. Kemudian yang kedua, kemauan yang kuat ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Maksud saya kalau kalian semuanya ini memang berniat untuk menjadi calon pemimpin, ya jangan tanggung. Gitu. Apalagi ini kan saya tanya Pak Muhammad, kalian mendaftarkan ya, mendaftar diri sendiri. Ya saya acungi 2 jempol ya, acungi 2 jempol. Artinya bukan ditunjuk, tapi kalian sendiri. Terlepas dari kalian nanti pada akhirnya tidak terpilih, nggak usah khawatir. Makanya tadi betul apa yang dikatakan siapa? Haroki. Nah kata Haroki, nggak apa-apa Pak, saya akan pilih. Saya akan bisa bermanfaat untuk SMA Darussalam. Boleh kita berikan aplaus dulu. Itu niatan yang baik dari Haroki. Kalau nggak, ya pantas aja Haroki, saya ngeri juga. Namanya dari Jepang ya Haroki. Haroki. Ya betul ya, Haroki seperti itu. Mudah-mudahan ini juga nggak hanya terjadi pada Haroki tapi yang lain. Cuma percayalah anak-anakku sekalian, tidak ada satu pelatihan pun yang tidak bermanfaat buat kalian. Jadi ikuti pelatihan ini dengan baik. Ya, jadi ikuti pelatihan dengan baik. Tadi kalau saya bilang banyak tips yang diambil oleh Prabowo, itu manfaatnya. Ya itu manfaatnya. Nah kemampuan selanjutnya adalah kemampuan banyak ya, komunikasi. Menurut kalian kemampuan komunikasi penting ya? Penting ya? Penting. Bagaimana kita bisa menyampaikan ide, gagasan atau apapun yang ada pada diri kita kalau kita tidak berkomunikasi? Ada nggak pemimpin yang cuma diam aja? Saya tanya. Ada nggak? Mimpin apa? Kan tahu ide-ide yang disampaikan itu sebetulnya apa sih? Gitu kan? Ya. Jadi kemampuan komunikasi. Dan gini, jangan berpikir kalau kalian nggak bisa ngomong itu, kalau kalian gugup, kalau kalian takut, itu kalian nggak mampu. Jangan berpikir itu. Tadi balik lagi ke yang pertama, experience, pengalaman. Ya. Pokoknya kamu nih, kalau kayak tadi aja nih, misalnya coba kamu, saya tanya jawab. Apa-apalah ya, gugup sekalipun ngomong aja ya. Karena itu penting ya. Biasanya nih psikologisnya, kalau kita pertama nggak bisa ngomong kemudian berusaha untuk ngomong, begitu keluar 1 atau 2 kata itu tumpah ya. Kalau bahasa psikologinya, kalau saya baca tumpah dalam pengertian cair ya. Wah berarti gua besok mesti ngomong nih apapun, terus lama-lama terasa ya gitu. Jadi kalian yang cewek terutama kalau masih malu-malu, takut-takut ngomong aja. Alhamdulillah ya, kita ngomongnya nggak mungkin disalahkan ya kalau ngomong, ada yang disalahkan, ngomong aja. Ya begitu kan biasanya ya, begitu. Nah makanya seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi. Nggak ada pemimpin yang nggak bisa komunikasi. Coba kalau nggak bisa komunikasi, dia mau memimpin rapat apaan ya, gitu. Jadi keempat, dan ketiga komunikasi. Yang keempat relationship, ya relationship. Relationship apa? Kalian kan SMA jago bahasa Inggris semua. Apa? Hubungan manusiaan atau hubungan antar sesama, ya relationship. Keempat, saya sebetulnya pengagum, maaf nih enggak sesuai mungkin Pak Muhammad atau Pak Ajis atau yang lain, Guru Pak Andi, dan sebagainya ya. Saya ini pengagum Soeharto ya. Soeharto itu jam setelah Soekarno
Mungkin karena saya punya bukunya, jadi saya baca. Ya. Jadi saya mengagumi. Mungkin kalau nggak punya bukunya, saya nggak baca, saya nggak. Beliau itu disebut smiling general, jenderal yang murah senyum. Ya kayak saya mungkin ya, gambar sendiri. Iya, smiling general, jenderal yang murah senyum. Jadi itu jenderal, jangan salah. Pak Harto, ini maaf, saya nggak kultus individu atau nggak meragukan Soeharto ya. Tapi anak muda sekarang boleh tahu, salah satu jenderal yang berperang di medan tempur selama hampir 20 tahun. Nggak ada ya. Kalau kita sebutkan, dia apa di usia muda. Kemudian jenderal kita yang top yang diakui dunia. Jadi yang saya baca, perang dunia pertama yang hebat di Indonesia. Kalian salah kalau berpikir Vietnam. Baca buku, makanya baca buku. Tes, ya. Kalian perlu baca. Alhamdulillah, saya anak tentara ya, itu saya senang baca itu. Perang gerilya itu yang paling hebat itu diakui dunia adalah Indonesia, bukan Vietnam. Kalian suka nonton film Vietnam kan, film Rambo. Amerika tuh selalu menang kalau di film. Aslinya kalah. Aslinya kalah. Jadi apa aslinya kalah, termasuk Rusia, Uni Soviet dulu ya. Kalau perang lawan siapa tuh? Itu seolah-olah menang, enggak. Kalah mereka sama pasukan Vietcong ya. Vietcong itu yang di Vietnam yang perang gerilya. Tapi Vietcong itu belajar dari Indonesia. Nah maksud saya bahwa bagaimanapun ya, orang Indonesia secara apa kognitif atau otaknya lah pintar-pintar. Termasuk Abdul Haris Nasution itu pencetus perang gerilya di Indonesia. Nah, jadi balik lagi, kenapa saya mengagumi Soeharto? Dia relationship-nya bagus ya. Walaupun semua presiden saya lihat bagus-bagus ya. Termasuk Jokowi juga bagus, Prabowo bagus ya. Tapi Soeharto saya lihat dari biodata seperti itu, atau biografi maksud saya. Biografi atau biografi seperti itu. Dia mampu berkomunikasi, enggak maaf. Kalau bahasanya enggak pernah, kalau luar negeri pakai bahasa asing, hanya bahasa Indonesia. Dia di pidato di PBB bahasa Indonesia, tapi memang ada alat penerjemah ya kalau di PBB. Tapi kalau tempat-tempat lain yang rapat di ASEAN atau di apapun bisa. Nah, kamu pun begitu, punya kemampuan relationship yang baik, ya, yang baik. Jadi, ya kalau kamu punya maaf nih, kalau kamu punya temperamen tinggi, tetap coba dibuat sedemikian rupa sehingga kamu menjadi low profile. Agak kurangi dikit ego-ego kamu. Coba bagus sobat kan? Karena kalau agama Islam kan hablum minallah, hablum minannas. Dengan Allah juga dengan sesama manusia. Ya. Satu lagi anak sekalian, ya. You are the future and you are the now. Kira-kira artinya apa? Saya bahasa Inggris soal-soalnya. You are the future and you are the now. Artinya gini, masa depan kamu adalah milik kamu. Masa depan kamu ditentukan hari ini, kalau sampai besok. Ya. Ini saya nggak pakai bahasa agama ya, nanti tambah panjang. Ya. Tapi kira-kira itu, you are the future and you are the now. Jadi maksud saya, kalau bahasa tadi peribahasa bahasa Inggris ya, masa depan kamu itu adalah milik kamu. Semua kamu ini punya masa depan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena kalau dalam agama kan, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Nah kalau tadi peribahasa bahasa Inggris, you are the future and you are the now. Artinya kamu, masa depan kamu itu ditentukan oleh kamu, dan masa depan kamu itu bukan nanti, tapi hari ini. Jadi kalau kamu mau sukses, nggak usah nunggu besok, malam besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, nggak usah. Termasuk nih panitia kan banyak kelas 12 ya. Ya buat panitia ini nasihat juga. Kalau kalian mau sukses, nggak usah berpikir bahwa untuk masuk ke UI, ke ITB nunggu besok. Ada jam nol, ada pelajaran, terus pokoknya dari ini kamu tanamkan, saat ini juga kamu tanamkan. Oh iya ya, gua mesti berhasil. Banyak tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh seluruh dunia itu yang nggak pernah atau
dia kejar kapanpun. Saya mohon maaf, setengah 6 sudah ada di sini, karena itu bukan apa mau dipuji, tapi itu ada karakter. Ya. Nah terakhir anak sekalian, jadikan karakter kamu itu menjadi karakter seorang pribadi Muslim yang baik. Sebetulnya kalau mau gampang, ini udah benar-benar terbukti, kepemimpinan yang tepat itu adalah kepemimpinan siapa? Rasulullah. Ya. Yang pertama adalah Fatona apa? Cerdas. Nah, cerdas. Jadi kalau Bapak cerita panjang lebar tadi itu sebetulnya itu pertama Fatona, cerdas. Nah, cerdas itu sekali lagi jangan berpikir dari IQ, ya. Wah, IQ ku rendah. Kayaknya aku nggak bisa nih menjadi pemimpin, atau nggak bisa nggak bisa hebat lah gitu. Nah, ya. Tapi diasah, cerdasan itu diasah ya. Dengan baca tadi ya, terutama baca. Ya. Jadi jangan berpikir kalau IQ kamu rendah, kamu nggak akan sukses, salah besar ya. Itu IQ rendah itu hanya untuk menjadi barometer atau menjadi pegangan bahwa kamu harus lebih dari itu dengan cara meningkatkan kualitas diri dengan baca dan sebagainya. Kemudian kepemimpinan Rasul yang kedua tadi amanah. Amanah itu apa? Dipercaya, jujur. Jadi tanamkan kejujuran dari kalian, sukses kalian. Ya. Tadi the future is now. Jadi jangan nunggu. Besok aja gua jujur kalau udah lulus SMA bisa. Besok aja jujur kalau udah lulus LDKS bisa. Jangan ya. Dari sekarang tanamkan sikap atau karakter kejujuran. Ya, kalau maaf nih kalau di negara kan banyak ya orang baik tiba-tiba dianggap korupsi walaupun maaf belum tentu terbukti ya, atau memang ada juga yang terbukti. Tapi itu kan kasus ya, anak sekalian. Nah maka kalau kalian tanamkan sikap kejujuran dari sekarang, insya Allah ya, kalian akan melekat pada diri kalian dan menjadi sebuah karakter buat kalian. Penting itu ya. Terus yang ketiga apa? Fatona amanah. Tablik. Nah, tablik menyampaikan tadi yang saya bilang. Komunikasi, kemampuan berkomunikasi. Ya. Kalian gak usah minder kalau kalian gak bisa ngomong. Asal terus. Jadi begitu ada di kelas, saya mau nanya aja walaupun bahasa kalian acak adul ya, atau berantakan. Yang penting kalian menuangkan ide-ide yang ada dalam pikiran kalian. Keluarkan aja, ya. Keluarkan. Jadi gak usah takut. Duh, takut kalau ngomong tambah ribet lagi. Ya, kalau dulu ya, waktu zaman. Kalau dulu zaman itu ya Pak ya. Kalau ngomong makin ribet. Materi harus disejam dari 5 aja. Kalau sekarang ya. Kira-kira gitu. Tapi kalau sekarang apa tadi? Tablik yang menyampaikan. Coba kamu biasakan ngomong walaupun cuma sedikit, ngomong sama di kelas, kemudian di organisasi. Sampaikan gagasan itu. Walaupun menurut bener nggak sih ya apa yang kamu sampaikan? Bagus nggak ya? Jangan berpikir bagus dulu, pokoknya keluarin aja apapun menurut kamu. Ya. Misalnya mau bicara pada saat diskusi atau rapat, ngomong aja. Nggak usah berpikir, duh kayaknya nih apa yang gue ngomongin ntar diketawain, ntar jelek, ntar gak berkembang. Apapun keluarkan, semuanya dari isi kepala kalian. Nah itu latihan, experience tadi. Latihan buat kamu untuk membuat kamu akan lebih terbiasa. Saya mengagumi, maaf ya ini namanya cerita mana? Sri Mulyani, tahu kalian Sri Mulyani? Ya, Menteri Keuangan ya. Ya, bukan karena dia perempuan sama kami perempuan. Tapi beliau itu tadinya saya berpikir biasa aja. Tapi begitu dia pidato, saya bilang salah nih pemimpin dunia. Ya, saya nah satu lagi. Kalau kalian mau sukses, baca buku, ini benar nih ya. Baca buku orang hebat. Baca aja. Tadi saya itu pemimpin dunia, Napoleon, sudah saya baca habis. Terus siapa yang menemui lagi? Siapa? Steve Jobs. Itu saya ada 3 bukunya. Saya baca aja semua. Karena dengan baca otak kita tuh keisi.
Steve Jobs saya baca. Ya, artinya termasuk Soeharto, Soekarno, kemudian yang sekarang Jokowi dikit saya baca ya, karena saya dulu ya begitulah ya. Kemudian Prabowo saya baca. Ya. Jadi itu ada sekalian. Ya. Hal-hal yang saya sampaikan tadi sebetulnya itu bagian dari upaya kalian supaya kalian bisa mencapai sukses. Ya. Tentu saja saya secara pribadi mewakili pimpinan lembaga berdoa biar kalian semuanya yang ikut LDKO ini sukses semua. Amin. Sukses dunia dan sukses akhirat. Kalian punya cita-cita kan? Tanamkan dalam hati kalian bahwa kalian harus berhasil. Ya. Jangan berpikir nggak berhasil. Enggak. Jangan berpikir itu. Tanamkan. Pas kalau kalian yakin, kalau bahasa agama, kun payah. Tapi harus yakin. Ya. Harus yakin. Kalau nggak yakin, ya nggak akan bisa. Maaf aja, saya buka aja nih. Saya ditelepon setengah 4 sama saya. Gua ngomong aja. Gitu ya. Tapi karena memang ya karena bapak kan udah tua ya, udah sering baca buku, udah sering buka acara dan sebagainya, mungkin ya itu aja. Ya, tapi harus kuncinya adalah harus yakin. Kamu yakin nggak kamu sukses? Ya, itu jawabannya keren. Yakin? Ya, gitu. Kamu yakin nggak kamu sukses? Yakin? Ya, harus yakin. Harus kuat keyakinan itu. Kalau saya lihat wajah-wajah kalian yang ikut ini wajah-wajah yang penuh dengan optimisme. Berikan aplaus dulu. Dari lubuk hati yang paling dalam saya melihat seperti itu. Ya. Jadi pokoknya kalian berpadu apa? Sampai besok. Senang nggak senang, bete nggak bete, ikutin. Ya. Kalau nasihat dari direktur yang lama, tahu direktur yang lama? Pak ada Almarhum. Kamu mau seneng ke itu orang, mau nggak kalau di bawah dengerin aja. Dia mau apa pasti ada yang bagus. Dari ribuan kata-kata pasti ada satu dua yang nyantol yang bisa bermanfaat. Nah, itu kira-kira ya. Jadi tapi kalau saya pribadi sih alhamdulillah dan kalian kayaknya semangat. Mudah-mudahan saya doakan kalian sukses semua ya. Ya. Saya kira itu deh anak-anak sekalian ya. Cukup sebentar saya catat siapa yang kelewat. Tadi di katanya Pak Muhammad darat-darat ya. Ya kayaknya udah semua ya. Ya udah itu anak-anak sekalian ya. Jadi yang terakhir barangkali nasihat, namanya nasihat. Jangan lupakan sholat.